Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil jilid pertama, masih bab isim mausul. Ini bait ke-9 kalau nggak salah, sekarang bait ke-9 bab mausul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laikin mustamilah. Bermula seluruhnya mausul. Kembali ke mausulah. Bermula seluruhnya mausul itu lazim sesudahnya kulluhu, kembali ke kullu. Bermula seluruhnya mausul itu lazim sesudahnya seluruh mausul. Oleh apa lazim? Silatun, fa'il yalzam, oleh satu silah, kemudian langsung mustamilah. Silah yang melengkapi ianya silah, melengkapi kemana? Ala dhamirin, kepada satu dhamir yang layak ianya dhamir. Jadi kullu mubtada yalzamu khobarnya, silah fa'il yalzamu, kemudian mustamilatun na'at kepada silah, ala dhamirin laikin muta'ala kepada mustamilah. Bermula seluruhnya mausul itu lazim sesudahnya mausul oleh silah. Semua mausul, baik mausul harfi atau mausul ismi, isim mausul atau huruf mausul, butuh kepada silah, di mana dalam silah itu mesti ada dhamir yang layak yang kembali kepada mausul. Dhamir yang kembali kepada mausul nanti disebut aid. Seluruh mausul butuh kepada silah, baik mausul harfi atau mausul ismi. Cuma beda antara huruf mausul dan isim mausul. Kalau isim mausul butuh kepada silat, butuh kepada aid. Kalau huruf mausul hanya butuh kepada silat saja, di mana silat itu nantilah yang ditakwil menjadi masdar. Syarah. Al-mausulatu kulluha harfiyatan kanan au ismiyatan yalzamu ayyaqa'a ba'daha silatun tubayyinu ma'naha. Bermula segala mausul. Walaupun nanti seluruh mausul maksudnya isim mausul, karena Ibnu Malik tidak membahas tentang huruf mausul. Jadi seluruh mausul butuh kepada silat, maksud beliau mausul ismi, karena beliau tidak membahas tentang mausul harfi. Bermula mausul, kulluha seluruhnya mausul, harfiyatan kanat, huruf ada ianya mausul, au ismiyah atau isim ada ianya mausul, itu lazim bahwa jatuhlah sesudahnya mausul oleh silat tubayinu, yang menjelaskan ia silat akan maknanya mausul. Kenapa Syekh Ibnu Aqil beliau menyatakan huruf adaiyah atau isim? Karena beliau membahas huruf mausul dan isim mausul. Adapun dalam bait beliau tidak membahas huruf mausul. Bahkan di sini ada dhamirin laikin. Setiap mausul butuh kepada silat yang ada aidnya. Jadi silat yang ada aidnya yaitu mausul ismi. Tapi nggak apa-apa. Mausul, baik mausul harfi atau ismi, mesti sesudah dia ada silat, di mana silat itu menjelaskan maknanya mausul. Ini beliau menjelaskan fungsi silat. Jadi isim mausul itu namanya isim mubham, isim yang belum jelas. Siapa yang menjelaskan makna mausul? Silat sesudahnya. Ja'alladzi, datanglah si alladzi. Kan si alladzi itu nggak ketahuan apa. Alladzi apa? Ja'a. Si alladzi yang datang, iya misalkan. Jadi silat itu tujuannya memang untuk menjelaskan maknanya mausul. Wa yushtaratu fi silatil mausulil ismiyyi an tastamila ala dhamirin laikin bil mausuli. Aidin alih. Disyaratkan pada silat mausul yang ismi, akan bahwa melengkapi ianya silat kepada dhamir yang kembali, yang layak ianya dhamir dengan mausul. Aidin, naat kepada dhamir yang kembali ianya dhamir kepadanya mausul. Jadi syarat pada jumlah yang menjadi silat mausul, atau enggak mesti jumlah, karena yang jadi silat nanti bisa jumlah, bisa serupa jumlah. Disyaratkan pada silat mausul ismi, dalam silat itu ada dhamir. Dalam kumpulan silat itu ada dhamir yang layak dengan mausul. Maksud layak, dhamir yang sesuai dengan mausul,
Yang dhamir itu kembali ke mausul. Dhamir layak, dhamir yang sesuai. Kalau mausul mufrad, dhamirnya mufrad. Mausul jamak, dhamirnya jamak. Beliau menjelaskan ini. In kana mufradan fa mufradun. Jika ada ianya mausul itu mufrad, fa mufradun, maka bermula dianya dhamir itu mufrad. Kalau mausul itu mufrad, berarti dhamir akhirnya mufrad. Wa in kana muzakkaran fa muzakkarun, dan jika ada ianya mausul itu muzakkar, maka dianya dhamir itu muzakkar. Wa in kana ghairahuma fa ghairuhuma, dan jika ada ianya mausul itu selain keduanya. Selain keduanya bukan mufrad, bukan muzakkar. Nah, maka dianya dhamir, ghairuhuma itu selain keduanya. Ya, jadi mudahnya dhamir atau aid itu ya disesuaikan dengan isim mausul. Contoh misalkan nahu ja'anil ladzi darabtuhu. Datang kepadaku oleh si alladzi yang telah aku pukul akannya si alladzi. Karena mausulnya alladzi mufrad pakai dhamirnya hu, darabtuhu. Ja'ani fi'il maf'ul, alladzi isim mausul mabni di atas sukun pada harafa fa'il ja'a. Darabtuhu fi'il fa'il maf'ul silat alladzi. Kemudian hu yang ada pada darabtuhu aid alladzi, kembali ke alladzi. Datang kepadaku oleh si alladzi. Alladzi yang mana? Yang telah aku pukul akannya si alladzi. Wa kadzalikal musanna wal majmu'. Nahu, dan demikian pula itu tasniyah dan jamak. Arti tasniyah dan jamak ya kalau mausulnya tasniyah berarti aidnya tasniyah. Mausulnya jamak, aidnya jamak. Contohnya ja'anil ladzani darabtuhuma. Datang kepadaku oleh dua orang laki-laki yang telah aku pukul akan keduanya. Ya, karena alladzani tasniyah muzakkar maka dhamirnya huma. Nah, walladzi darabtuhum, datang kepadaku oleh orang-orang yang telah aku pukul akan mereka. Mausulnya alladzina jamak maka dhamirnya hum, aidnya. Wa kadzalikal muannats, dan seperti itu juga itu muannas. Taqulu kau kata ja'atil lati darabtuha, datanglah oleh si allati yang telah aku pukul akannya si allati. Mausulnya allati, dhamirnya ha, muannas, mufrad muannas. Wallatani darabtuhuma, datanglah oleh allatani, dua perempuan yang telah aku pukul akan keduanya. Huma, cuma huma ini sama dengan huma mudzakkar, huma muannas sama. Wallati darabtuhunna, datang oleh si allati, maksudnya oleh perempuan-perempuan, darabtuhunna yang telah aku pukul akan mereka. Karena allati untuk jamak muannas maka dhamirnya hunna. Kesimpulannya, setiap mausul ismi khususnya mesti ada silat, dan dalam silat itu ada aid yang kembali kepada mausul. Aid itu disesuaikan dengan mausulnya. Mausul mufrad, aid mufrad, mausul tasniyah, aid tasniyah, dan seterusnya. Ya, kalau mausul harfi hanya butuh kepada silat, enggak butuh kepada aid. Wa qad yakunu lafdul mausuli mufradan muzakkaran wa ma'nahu musannan aw majmu'an aw ghairahuma. Dan kadang-kadang adalah lafadz mausul itu mufrad lagi muzakkar, dan bermula maknanya mausul, dan bermula maknanya lafadz mausul itu tasniyah atau jamak atau selain keduanya. Nah, kan ada namanya mausul mustarak. Jadi mausul ada mausul nas, ada mausul mustarak. Kalau nas lafadznya khusus alladzi mufrad muzakkar, allati mufrad muannas. Ada juga namanya mausul mustarak. Adalah lafadz mausul itu mufrad muzakkar. Kalau ditinjau dari lafadz dia mufrad, man. Maknanya bermula maknanya lafadz mausul itu tasniyah atau jamak atau selain keduanya. Sementara maknanya bisa tasniyah tergantung niat orangnya. Bisa juga jamak, bisa juga selain keduanya. Maksud selain keduanya ya kadang mufrad maksudnya. Itu mufrad muannas, mufrad muzakkar segala macam, tapi lafadznya satu. Kayak man ma di atas. Satu lafadz digunakan untuk semuanya. Bagaimana cara membuat aidnya? Bermula demikian itu seperti man dan ma. Wazalika nahu man wa ma. Demikian mausul lafadznya mufrad tapi maknanya macam-macam, itu seumpama man dan ma. Idza qasadta bihima ghairal mufradil mudzakkari, bila engkau bermaksud dengan keduanya man dan ma akan selain mufrad mudzakkar. Jadi ditinjau di segi lafadz man ini mufrad mudzakkar, ma mufrad mudzakkar. Tapi bisa juga man dan ma untuk tasniyah, untuk jamak, muannas atau mudzakkar, tergantung niat kita. Apabila engkau bermaksud dengan keduanya akan bukan mufrad mudzakkar. Fayajuzu hina idzin mura'atul lafzi wa mura'atul makna. Maka boleh ketika itu
Ketika itu man dan ma kita maksud untuk bukan mufrad. Maka boleh ketika itu oleh memperhatikan lafaz dan oleh memperhatikan makna. Maksudnya ketika kita membuat aitnya boleh melihat kepada lafaz berarti aitnya mufrad, boleh juga melihat kepada makna. Kalau melihat kepada makna aitnya sesuai dengan makna yang kita maksud. Contoh, pada qulu maka engkau berkata, a'jabani man qama, membuat kagum akan aku oleh si alladzi yang berdiri ianya si alladzi. Karena man di sini kita maksudkan seorang laki-laki alladzi maka qama, jadi aitnya dalam qama huwa. A'jabani alladzi qama, begitu maknanya. Waman a'jabani man, karena yang kita maksud di man ini allati makanya qamat. Jadi aitnya dalam qamat yaitu hiya. Membuat kagum akan aku oleh si alladzi yang berdiri ia, man qamat si allati yang berdiri ia, man qama alladzani yang berdiri keduanya, wa man qamata allatani yang berdiri keduanya, wa man qamu alladzu alladzina qamu yang berdiri mereka, wa man qumna allai qumna. Nah, jadi man di sini satu lafaz penggunaannya untuk macam-macam. Aitnya bagaimana? Tergantung maksudnya. Kalau maksudnya mufrad aitnya huwa. Maksudnya mufrad muannas aitnya hiya. Maksudnya tasniyah mudzakkar, jadi alif tasniyah. Qamata alif tasniyah untuk muannas. Aqamu qamu jamak mudzakkar, qumna jamak muannas. Ala hasabi ma yu'na bihima, di atas sekira-kira ma yang dimaksud orang dengan keduanya man dan ma. Jadi kadang-kadang adalah lafadz mausul itu mufrad muzakkar dan maknanya mausul itu tasniyah. Jadi maknanya di sini bukan bermula tapi jadi kita atah kepada lafadz. Dan kadang-kadang adalah lafadz mausul itu mufrad muzakkar dan adalah maknanya lafadz mausul itu tasniyah atau jamak atau ghairahuma atau selain keduanya. Bukan bermula demikian itu seperti man dan ma. Iza qasadta, bila engkau bermaksud dengannya man dan ma akan bukan mufrad muzakkar, maka bolehlah ketika itu oleh menjaga lafaz dan oleh menjaga makna. Taqulu a'jabadi man qama wa man qamat wa man qama wa man qamata wa man qamu wa man qumna ala hasabi ma yu'na bihima. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi sampai di sini aja satu bait. Jadi kesimpulannya, seluruh mausul baik ismi ataupun harfi mesti ada silatnya. Ya, kalau mausul ismi selain ada silat harus ada aitnya. Ya, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.